Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, saudara rahmat Allah, kita masih melanjutkan pelajaran tentang kitab Fikih Muyassar ini dalam kitab nikah ya, dan talak ya, kitab ke-9 dari buku Fikih Muyassar ini. Bab pertama dan kedua sudah kita lalui, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu khulu ya. Bab ini juga terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu makna dan dalil pensyariatan. Ya. Definisi dari khulu secara bahasa ya, disebut al-khulu diambil dari khala as-sauba yang berarti melepaskan baju karena masing-masing dari suami dan istri adalah baju bagi yang lainnya. Jadi suami istri itu pakaian ya, pakaian dari pasangannya. Secara syariat, khulu adalah perpisahan antara suami istri dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri kepada suami dengan lapas khusus. Ya, itu khulu. Perpisahan antara suami dan istri ya. Pensyariatan khulu itu disyariatkan berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih. Jika kalian khawatir bahwa keduanya, artinya suami istri ya, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atau keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya ya. Jadi kalau dia khulu pada suaminya, berarti yang maharnya harus dikembalikan ya, ditebuskan. Dan berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa istri Sabit bin Qais, yakni Jamilah binti Ubay, datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Sabit bin Qais, akan tetapi aku benci kembali kufur ya. Maksudnya dia takut jatuh ke dalam kufur terhadap suami dan melalaikan hak suami yang menjadi kewajibannya serta sesuatu yang wajib dipersembahkan untuknya. Hal itu karena dia sangat membenci Sabit, bukan karena aib yang terdapat pada Sabit berkenaan dengan agama dan akhlak. Maksudnya ya. Dalam Islam ya, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu bersedia mengembalikan
kebunnya kepadanya? Dia menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit, terimalah kebunmu kembali dan talaklah dia dengan talak satu. Gitu ya. Jadi kalau perempuan mau minta cerai ya, dalam hal ini khulu namanya ya, minta, maka suaminya harus bisa mencerainya, mentalak satu ya, dengan catatan mahar yang telah diberikan pada saat itu harus dikembalikan. Seperti itu ya. Bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu dan hikmahnya. Yang pertama itu hukum khulu yang berkenaan dengan khulu terangkum sebagai berikut. 1. Bahwa khulu itu boleh dengan alasan buruknya hubungan pergaulan di antara suami dengan istri, dan ia tidak akan terjadi kecuali dengan tebusan harta yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya. 2. Khulu hanya terwujud dari istri yang berakal normal atau rasyidah, disebut seperti itu, karena selain yang berakal normal itu tidak berhak mengurus urusannya sendiri sebab kapabilitasnya tidak sempurna. Punya akal ya, bukan berdasarkan emosi ya. 3. Bila seorang laki menerima khulu dari istrinya, maka dengan penerimaan tersebut seorang wanita memiliki kendali tentang urusan dirinya, sedangkan suami tidak memiliki kekuasaan apapun atasnya dan dia tidak memiliki hak rujuk kepadanya. 4. Istri yang berkhulu tidak mendapatkan talak atau zihar atau ilah di tengah masa dia merampungkan iddahnya dari suami yang menghulunya, karena dengan khulu dia menjadi wanita asing bagi suaminya. 5. Boleh khulu pada saat istri mengalami haid atau pada masa suci yang suaminya sudah menggaulinya di dalamnya, karena tidak ada mudarat atasnya dalam hal ini sebab Allah Taala memutlakkan dan tidak membatasinya dengan batasan waktu tertentu. 6. Haram atas suami menyakiti istrinya dan menghalangi hak-haknya sehingga istri terpaksa meminta khulu. Ya, khulu berdasarkan firman Allah Taala berikut dalam surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tiyana bifahisatin mubayyinah, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. 7. Dibenci bagi istri dan diharamkan atasnya untuk meminta khulu dari suaminya sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik-baik dan tanpa sebab yang menuntutnya, misalnya suaminya secara fisik sementara istri tidak sanggup hidup bersamanya, atau suami yang buruk akhlaknya, atau istri khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi haram ya. Kemudian hikmah disyariatkannya khulu. Saudara yang dirahmati Allah, sudah dimaklumi bahwa pernikahan adalah ikatan dan hubungan baik di antara suami istri. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Al-Rum ayat 21. Ini adalah sebuah pernikahan. Lalu bila makna ini tidak terwujud, tidak ada kasih sayang di antara kedua belah pihak, atau tidak ditemukan rasa cinta dari suami saja sehingga hubungan memburuk, pengobatannya sulit, maka suami diperintahkan agar melepaskan istrinya dengan baik berdasarkan firman Allah Taala dalam surat Al-Baqarah 229 tadi ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tentu dengan cara yang baik ya. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Lalu bila ditemukan cinta dari pihak istri bukan suami, di mana istri membenci perangai suami atau membenci kekurangan dalam agama suaminya atau khawatir dosa karena tidak menunaikan haknya, maka dalam kondisi ini istri boleh meminta berpisah dengan uang tebusan yang dibayarkan kepada suaminya berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini dalam surah Al-Baqarah tadi ya 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum alla tuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jika kalian khawatir bahwa keduanya suami istri ya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah ya hikmah dan hukum hulu. Sekarang masuk ke bab keempat. Bab keempat itu talak ya, perceraian ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu definisi, dalil pensyariatan dan hikmah talak. Definisi talak secara bahasa at-talak ya, adalah melepaskan. Dikatakan tolakotin nakoh, unta itu lepas, yaitu bila unta itu lepas kemanapun yang dikehendakinya. Terus secara bahasa, secara syariat talak adalah melepas ikatan pernikahan atau sebaliknya. Siapa yang talaknya sah, talak jatuh sah dilakukan oleh suami tentunya ya, suami yang dewasa. Perempuan tidak sah ya. Tadi hulu itu. Untuk kemudian suami menceraikannya. Yang bertindak dengan kehendaknya bukan terpaksa dan memahami bukan terbawa emosi, atau dilakukan oleh wakilnya sehingga jatuhnya talak tidak sah dilakukan oleh selain suaminya. Tidak pula oleh anak-anaknya, orang gila, orang mabuk, orang yang dipaksa, orang marah besar yang tidak menyadari apa yang diucapkannya. Tidak sah ya, harus dengan akal sehat. Kemudian sedangkan rahmat Allah pensyariatan talak. Tujuan asal dalam pernikahan adalah melanggengkan kehidupan rumah tangga antara suami istri. Sungguh Allah telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak dan sebab adab yang beragam di dalam pernikahan dalam rangka kelangsungannya dan menjamin kelanggengannya
Hanya saja bahwa adab-adab tersebut terkadang tidak dijaga oleh kedua belah pihak atau oleh satunya. Akibatnya terjadi pertikaian meruncing di antara keduanya hingga tidak menyisakan lahan untuk perdamaian. Maka ya, ini harus atau mengharuskan adanya peletakan hukum-hukum yang mengatur proses perceraian dengan tidak menyia-nyiakan hak kedua belah pihak manakala sarana-sarana hubungan baik di antara keduanya sudah hilang. Talak disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Al-Quran, maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw nasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 2 kali, karena kalau dari 3 udah nggak bisa lagi ya rujuk. Dari yang berikutnya dalam surat At-Talaq ya, ada surat At-Talaq, A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu dan orang-orang yang beriman mencari istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ya, talak ayat 1 ya. Sedangkan di dalam As-Sunnah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mentalak istrinya saat haid. Maka Nabi SAW bersabda pada Umar radhiyallahu anhu, liyura jiha fa idza tahurat fa in sya'a falyutalliqha. Hendaklah dia merujuknya, maka bila dia istrinya sudah suci lalu dia berkehendak untuk mentalaknya, maka silakan dia mentalaknya. Muttafaqun alaih ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomornya 5252 dan Muslim nomornya 1471 ya, dan 10 ya. Jadi kalau masih haid tidak boleh ya ditalak. Ulama umat sudah sepakat. Nah, ini dari yang berikutnya itu yang kesepakatan ya, ijma atas dibolehkannya talak ya. Hikmah pensyariatannya disyariatkan karena di dalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami istri manakala diperlukan, khususnya ketika tidak ada keharmonisan dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batas-batasan Allah dan melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dan talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam. Itu yang bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua, hukum talak ya, hukum talak dan siapa yang berhak menjatuhkannya. Hukum talak, asal talak adalah mubah ya, atau boleh manakala adat jahat dan kebutuhan terhadapnya seperti buruknya perangai istri dan buruknya perlakuannya tidak dimakruhkan bila tidak ada kebutuhan terhadapnya, karena ia sama dengan mengakhiri pernikahannya yang mengandung banyak kebaikan yang dianjurkan berupa terjaganya kemuliaan suami dan istri, mencari anak keturunan dan lainnya. Talak itu haram dalam kondisi tertentu sebagaimana akan kita jelaskan tentang talak bid'ah.
ya, dan terkadang talak bisa menjadi wajib atas suami seperti manakala dia mengetahui kebejatan istri dan terbukti selingkuh, apalagi berzina ya, agar suami tidak menjadi dayut ya, ketika dia tidak mentalaknya, dan agar sang istri tidak menisbatkan anak dari lelaki lain kepada suaminya. Demikian juga manakala istri tidak istiqomah dalam menjalankan agamanya, misalnya dia tidak mau sholat, sementara suami tidak mampu meluruskannya. Jadi kalau suami istri yang suaminya malas, boleh istri minta cerai ya, sholat. Begitu juga sebaliknya, kalau istrinya nggak mau menjalankan agama Allah, ya dicerai aja. Bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, lapas talak. Lapas talak terbagi menjadi dua, ya, lapas yang jelas, syarih, yaitu lapas yang digunakan untuk talak yang tidak mengandung makna lain, yaitu kata talak dan kata yang digubah darinya berupa kata-kata kerja lampau ya, atau fi'il madi ya, seperti aku telah mentalakmu, nah, ya sama aja itu kan kata talak itu. Atau kata benda ya, subjek, nah, seperti misalnya isim ya, isim fa'il seperti aku mentalakmu, atau kata benda objek isim maf'ul seperti kamu istri yang tertalak ya, kamu istri yang tertalak. Kata-kata ini menunjukkan jatuhnya talak, berbeda dengan kata kerja masa sekarang dan masa datang fi'il mudhari dan kata kerja perintah ya atau amr seperti kamu akan tertalak atau talaklah. Dua, lapas-lapas sindiran atau kinaya, yaitu lapas-lapas yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan seorang kepada istrinya, kamu bebas, kamu merdeka, kamu berpisah, talimu terlepas dari pundakmu, pulanglah ke keluargamu, dan yang semisalnya. Perbedaan antara lapas syarih ya, sorih, perbedaan antara lapas syarih dan kinaya dalam talak bahwa lapas yang jelas ya, syarih jelas, dapat dijatuhkan talak sekalipun mengucapkannya tidak berniat talak. Sama saja dia mengucapkannya dalam keadaan serius atau bercanda atau main-main, berdasarkan sabda Nabi SAW. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat-talaku warraj'atu. Tiga perkara yang mana serius adalah serius dan main-mainnya adalah serius, nikah, talak, dan rujuk. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2154, At-Tirmidzi nomor 1188 dan 1184, dan Ibnu Majah nomor 2039, dihasankan oleh Al-Albani dalam Syahih Sunan Ibnu Majah nomor 1671. Sedangkan lapas kinayah tidak menjatuhkan talak kecuali bila disertai dengan niat talak, karena lapas ini mengandung makna talak yang lainnya, maka ia tidak menjatuhkan kecuali bersama niat. Kias-kiasan itu kalau yang jelas itu jatuh talaknya, tapi kalau kinayah ya tidak jelas ya, itu tidak jatuh kecuali dia sudah meniatkannya. Bila ditemukan indikasi qarinah atau konteks yang menunjukkan bahwa pengucapan meniatkannya, maka kata-katanya tidak dipercaya. Ya, gitu. Bagian keempat, talak sunnah dan hukumnya ya.
sunnah, yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh perbuatan syariat. Itu talak yang jatuh sesuai dengan ajaran syariat Islam, dan hal itu dengan sebab dua perkara: jumlah talak dalam keadaan jatuhnya talak. Bila suami terpaksa mentalak, maka yang sunnah adalah mentalak dengan satu talak di masa istri suci, ya, atau dia tidak haid, ya, dan belum digauli, membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikut sehingga dia menyelesaikan masa iddah berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut dalam surat At-Talaq tadi, ya, ayat 1, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliqunna liiddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu dan orang-orang yang beriman menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, ya. Ya, ini pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa iddah, yaitu waktu suci, karena masa haid tidak terhitung dari iddah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama berpendapat mengenai ayat ini. Ya. At-tuhru min ghairi jima'in, masa suci tanpa terjadi hubungan badan. Anda bisa lihat di tafsir Mukatsir, ya. Hukum talak sunnah. Para ulama berijma bahwa talak sunnah sah terjadi berdasarkan firman Allah berikut ini, ya, dalam surat Al-Talaq tadi, ya. Bagian yang kelima, talak bid'ah dan hukumnya. Talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara haram yang dilarang oleh syariat, dan hal itu terjadi dengan sebab dua perkara: jumlah talak dan keadaan saat menjatuhkannya. Bila suami mentalak istri dengan talak 3 melalui satu lapas, atau talak yang berpisah-pisah namun di masa suci yang sama, atau mentalaknya saat dia haid dan nifas, atau mentalaknya di masa suci di mana dia menjenggamainya pada masa itu sementara belum jelas kehamilannya, maka sesungguhnya ini adalah talak bid'ah yang diharamkan, dilarang dalam syariat, dan pelakunya berdosa. Talak bid'ah di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain, berdasarkan firman Allah berikut. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami menalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Ya, Al-Baqarah 30. Maksudnya talak yang ketiga, ya. Talak bid'ah di dalam waktu dianjurkan bagi suami merujuk istri berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mentalak istrinya saat dia haid, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk merujuknya. Nggak sah, ya, talak bid'ah, ya. Bila suami telah merujuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci. Kemudian bila dia berkenan, maka dia bisa menahannya, dan bila dia berkehendak, maka dia boleh menalaknya.
Hukum talak bid'ah. Haram bagi suami mentalak dengan talak bid'ah, baik dari sisi jumlah atau dari sisi waktu. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Dan dari firman Allah tadi ya, di berikutnya ya surat At-Talaq tadi ayat 1 ya. Yakni saat para istri dalam masa suci ya dan belum digauli. Dan berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar radhiyallahu mentalak istrinya yang sedang haid, maka Nabi memintanya untuk rujuk. Talak bid'ah itu sah sebagaimana talak sunnah, karena Ibnu Umar radhiyallahu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar merujuk istrinya, sedangkan rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah jatuhnya talak. Maka ketika itu talak ini sudah dihitung sebagian dari talaknya. Bagian ke-6 itu rujuk. Definisi rujuk secara bahasa, ar-raj'ahu atau ar-raj'ah adalah bentuk masdar marah dari kata ar-ruju' kembali. Secara syariat, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak dengan talak bukan ba'in ke dalam statusnya yang semula, yaitu istri sah sebelum terjadinya talak tanpa akad baru. Pensyariatan rujuk ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, juga ijma ya para ulama. Adapun Al-Quran, maka Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 28, A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki perbaikan. Dan dari yang berikutnya firman Allah Al-Baqarah 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Adapun as-sunnah, maka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di atas. Perintahkan agar rujuk ya, karena masih dalam keadaan haid ya, nggak boleh ditalak. Para ulama telah berijma, maka suami berhak merujuk istri di dalam masa iddah manakala talaknya belum talak 3. Hikmah rujuk. Hikmah dari rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru pada kehidupan rumah tangganya, maka suami menemukan pintu yang terbuka di depannya. Ini adalah rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada para hambanya. Syarat rujuk. Rujuk sah dengan syarat berikut ini. Hendaklah talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami, yaitu 3 talak untuk laki-laki merdeka dan 2 talak untuk hamba sahaya. Lalu bila suami telah menghabiskan jumlah talak yang dimilikinya, maka istri tersebut tidak halal bagi suami yang mentalaknya sehingga dia menikah dengan orang lain. Talak 3 ya. 2. Hendaklah istri yang ditalak itu sudah digauli, karena rujuk hanya terjadi di masa iddah.
Sementara istri yang belum digauli tidak ada kewajiban iddah atasnya berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut dalam Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kalian menceraikan karena sebelum kalian mencampuri mereka, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan. Jadi artinya kalau kita menceraikan istri kita yang belum kita gauli, ya tidak ada masa iddah. Nunggu masa iddah nggak perlu, langsung saja bisa ya. 3. Hendaklah talak yang jatuh adalah tanpa tebusan, karena tebusan dalam talak ditetapkan agar istri bisa menebus dirinya dari suaminya. Sementara hal ini tidak akan terwujud baginya bila suami diberi hak rujuk, sehingga istri tidak halal bagi suami kecuali dengan akad baru dengan kerelaannya. 4. Hendaklah status pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, sehingga tidak ada rujuk dalam pernikahan yang rusak. Lalu bila pernikahan tidak sah, maka talak juga tidak sah, karena tidak adalah cabangnya. Bila talak tidak sah, maka rujuk juga tidak sah. 5. Hendaklah rujuk terjadi di masa iddah, berdasarkan firman Allah. Iddah ya rujuk. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Al-Baqarah ayat 228. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. 6. Hendaklah rujuk itu terlaksana, bukan digantung, seperti bila terjadi demikian maka aku telah merujukmu. Selanjutnya, saudara pendengar rahmat Allah, dengan apa rujuk terjadi? Rujuk yang pertama itu rujuk terlaksana dengan kata-kata seperti aku telah merujuk istriku, aku telah mengulang kembali bersamanya, aku telah kembali padanya, aku telah menahannya, dan aku telah mengembalikannya padaku. Nah, itu ya ucapan rujuk ya. 2. Bisa dengan cara menggauli istrinya bila dia berniat dengan tindakannya tersebut untuk merujuknya. Jadi kalau udah talak 1 ya digauli, ya udah rujuk lagi ya. Di antara hukum talak roj'i, 1. Wanita yang ditalak dengan talak roj'i adalah tetap sebagai istrinya selama dia di dalam masa iddah. Dia berhak mendapatkan segala hak yang biasa didapatkan oleh para istri, berupa nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, dia wajib melaksanakan segala kewajiban yang biasa dilakukan oleh para istri, berupa tetap tinggal di rumah suami, dia boleh berhias untuk suaminya, berkhalwat dan berhubungan suami istri, serta saling mewarisi bila salah satunya mati. 2. Rujuk tidak disyaratkan dalam kerelaan dari sang istri atau walinya berdasarkan firman Allah berikut ini. Ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu berkehendak atau menghendaki perbaikan. 3. Waktu rujuk habis dengan habisnya masa iddah.
Seseorang wanita beridah dengan 3 kali haid, lalu bila istri yang ditalak raj'i sudah suci dari haid ketiga sementara suaminya belum merujuknya, maka istrinya menjadi ba'in sughra sehingga tidak halal bagi suaminya kecuali dengan akad baru dengan syarat-syaratnya wali dan 2 saksi yang adil. 4. Wanita yang ditalak raj'i dan ba'in yang dinikahi oleh suaminya dengan akad baru, maka dia kembali dengan jumlah talak yang tersisa. 5. Bila suami menghabiskan jatah talaknya, yaitu dia mentalak istrinya dengan talak 3, maka sang istri haram baginya dan menjadi ba'in kubra sehingga tidak halal baginya sampai sang istri menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sah. Itu ya. Bab yang kelima itu ila ya. Definisi ila dan dalilnya. Definisi ila secara bahasa, al-ila diambil dari kata al-ilayahu yang berarti sumpah. Dikatakan ila fulanun yuli ila wa ilayya yang berarti fulan bersumpah. Secara syariat ila adalah sumpah suami dengan nama Allah atau salah satu sifatnya, sedangkan dia mampu menggaulinya untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Dalil ila yaitu dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Pada orang-orang yang menggila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat-syarat ila ya. Status ila berasal dari suami yang bisa menggauli hingga ia tidak sah dari suami yang tidak mampu bersenggama karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau lumpuh atau yang dikebiri habis ya. 2. Suami bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya, bukan bersumpah talak atau memerdekakan atau nazar. 3. Suami bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. 4. Suami bersumpah tidak menggauli istri pada kemaluannya sehingga bila dia bersumpah tidak menggauli istri pada duburnya, maka suami bukanlah termasuk pelaku ila karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib. 5. Status istri dapat digauli. Adapun istri yang tidak mungkin digauli seperti wanita yang kemaluannya lengket, menyatu, buntu dan kemaluannya bertanduk berupa tulang, kulit tebal dan sebagainya, maka
menghalangi masuknya penis, maka ila darinya tidak sah. Hukum ila diharamkan di dalam Islam karena ia adalah sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Maka bila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau 4 bulan lebih, maka dia pelaku ila. Haram ya. Bila terjadi persenggamaan dari suami kepada istrinya sementara dia telah membayar kafarat sumpahnya sebelum habis masa 4 bulan, maka sungguh dia telah kembali, yakni kembali melakukan apa yang ditinggalkannya, dan Allah mengampuninya apa yang dilakukannya. Bila dia menolak untuk menggauli setelah masa 4 bulan ya, habis sementara istri menuntutnya untuk melakukan hubungan suami istri, maka hakim memerintahkannya memilih satu di antara dua hal, yaitu meninggalkan sumpahnya dan menyenggama istrinya serta membayar denda sumpah. 2. Atau dia meletakkan bila tetap bersekuku dengan sumpahnya. Bila suami menolak kedua-duanya, maka hakim mentalak istrinya atas namanya atau membatalkan pasak pernikahannya. Karena hakim mengambil kedudukan pelaku ila manakala dia menolak, dan sebagian catatan bahwa talak sendiri mungkin diwakilkan. Bila masa ila terlalu lama sementara pada diri salah satu dari suami istri terdapat uzur yang menghalangi hubungan persenggamaan, maka suami meminta kembali dengan mengucapkan, bila memungkinkan maka aku menggaulimu, karena yang dimaksud dengan kembali adalah meninggalkan ila, di mana tujuan suami adalah memudaratkan istri. Para fuqaha menyamakan dengan pelaku ila dalam hukum-hukum ini. Seorang yang sengaja tidak menggauli istrinya dalam rangka memudaratnya sekalipun tanpa sumpah lebih dari 4 bulan sementara dia tidak memiliki uzur. Di antara hukum ila ya, 1. Sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya, statusnya muslim ataupun kafir, merdeka atau budak, marah atau sakit, dan terhadap istri yang belum digauli berdasarkan keumuman ayat tadi ya. 2. Dalam syariat yang bijak dari Allah ini di mana dia memerintahkan para pelaku ilak agar menggauli atau mentalak, terkandung kebijakan untuk menghilangkan kezaliman dan bahaya dari istri sekaligus membatalkan adat yang berlaku pada masa jahiliyah berupa memanjangkan masa ila. Yakni tidak membatasi masa ila. 3. Ila tidak sah oleh orang gila dan orang yang tidak sadarkan diri karena keduanya tidak memahami apa yang mereka berdua ucapkan serta tidak ada kesengajaan dari keduanya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua ya. Selalu saya berharap dan kita berdoa agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khosyatika mata khulubihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matilna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi